Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta. Saya sekarang mau mereaksi ciri rezim bobrok, yaitu menindas dan tidak mau dikritik dari Bang Edi Channel. 2 hari yang lalu sudah ditonton oleh 8.000 viewers ya. Kita lihat apa isinya, tampaknya menarik ya. Birdenbire hayatımın tümü oldun. Gecelerime gün gibi doldun. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldun. Semuanya enak kan? Tidak mau diawasi, itu tidak mau dikontrol. Itu tadi. Makanya salah satu itu produk rezim itu, kalau mau lihat bobrok, adalah banyaknya aturan-aturan yang mencoba membatasi pelaksanaan hak politik rakyat tadi. Publik itu wajib menjaga, mempelototi itu mengontrol setiap saat itu pejabat publik, kebijakan publik. Lo kenapa tiba-tiba dilarang? Kenapa tiba-tiba dipidanakan? Karena semakin banyak orang di penjara, semakin banyak sakit hati itu. Semakin banyak orang di penjara, semakin banyak yang sakit hati. Kata ini Dokter Mulyadi ya. Kan saya bilang begitu tadi. Karena saya sudah capek mengingatkan, Pak. Itu. Sudah saya biarin aja. Ini orang sudah bebal ini kan. Jadi dia sudah merasa capek mengingatkan. Orang ini sudah bebal. Nggak mau diingatkan, nggak mau berubah. Siapa dia? Orang ini itu siapa? Bang Edi Channel. Bang Edi Channel pernah dipenjara ya, gara-gara soal ucapan dia apa itu tempat jin buang anak ya di IKN nih. Kalau nggak salah ini kan orangnya udah keluar kena 8 bulan cuma ngomong begitu aja ya. Luar biasa ini. Bang Edi termasuk orang yang berani terus terang ya. Eksplosif ya. Kalau ngomong tuh ya nggak belak-belakan gitu maksudnya. Dan memang nasibnya manusia itu memang nggak terduga ya. Hanya karena omongan yang saya lihat waktu konferensi persnya itu tentang IKN, dan itu menjadi titik masuk untuk lawan-lawan politik pemerintah ya, untuk pendukung-pendukung pemerintah untuk memenjarakan Bang Edi. Saya nggak pernah ketemu orang ini, pengen ketemu ya, tapi nggak tahu gimana caranya. Ada 2 jenis kekuasaan, Pak. Ada power over, ada power proper. Ini power over yang tidak disukai, ya. Dan ini pula lain arti banyak politisi, banyak pejabat. Kenapa? Cirinya tadi menindas, anti kritik, status quo, dan korup. Korup, status quo, anti kritik, menindas. Ciri rezim bobrok itu ada 4 ya. Korup, status quo. Status quo itu ingin mempertahankan establishment, kemapanan dia dalam berkuasa, dan mungkin kalau perlu dia mempertahankan kekuasaannya sampai 3 periode ya, 3 periode, 4 periode, 5 periode, seumur hidup, kalau perlu sampai mati. Inilah ciri-ciri ya, ada masalah dari pemerintah, ada penguasa sekarang ini ya. Semuanya enak kan? Tidak mau diawasi, itu tidak mau dikontrol. Itu tadi. Dr. Mulyadi, dosen sekolah kajian strategik dan global UI, Universitas Indonesia. Dosen sekolah kajian strategik dan global Universitas Indonesia. Jadi pemerintah yang bermasalah itu kalau dia itu tidak mau dikritik, tidak mau dikontrol, tidak mau diawasi. Ini yang sekarang terjadi, sehingga orang-orang yang mengawasi itu masuk penjara.
Harusnya kan diawasi, dikritik itu justru untuk memperkecil ya tingkat deviasi penyimpangan dari kebijakan-kebijakan politik ya. Ada yang mengawasi, justru harus berterima kasih kepada para pengawas, kepada para pengkritik atau orang-orang yang mengkontrol pemerintah ya. Tapi justru orang yang mengkritik pemerintah itu dimasukkan penjara ya. Sekarang ini sudah banyak orang masuk penjara, termasuk Bang Edi channel Bang Edi nih. Ada Gus Nur, ada Gus Nur, ada Gus Gus Bahar ya, Habib Bahar, Habib Rizik, Gus Nur, kemudian Anton Permana, siapa lagi itu? Dr. Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Alfian Tanjung, Ustadz Alfian Tanjung, banyak ya. Mungkin rejim ini rejim yang paling banyak memenjarakan orang-orang, memenjarakan suara-suara bebas ya, memenjarakan orang-orang yang mengkritik pemerintah ya. SBY nggak ada tuh, zaman SBY, zaman Habibie malah lawan-lawan politik yang dimasukkan penjara karena beda pendapat dengan pemerintah Soeharto dilepaskan semua itu ya, tahanan-tahanan politik ya. Kalau sekarang tahanan-tahanan politik itu justru diperlama diperlama, sementara tahanan yang koruptor dikasih diskon. Ya nggak tahu lah ini gimana sih negeri ini, gimana ini negeri. Makanya salah satu itu produk rezim itu, kalau mau lihat bobrok, adalah banyaknya aturan-aturan yang mencoba membatasi pelaksanaan hak politik rakyat tadi. Hak berbicara berpendapat, hak berkumpul berserikat, hak memerintah diri sendiri, itu dalam rangka apa? Untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Artinya rakyat ingin memperbaiki dirinya. Sebaliknya itu berarti rakyat ada pihak yang ingin merusak rakyat itu sendiri. Yang tidak lain adalah penguasa yang menambah kekuasaannya tanpa pemilu. Penguasa yang menambah kekuasaannya tanpa pemilu. Dia tidak menyebut pemerintahan Jokowi ya, tapi usaha-usaha untuk menambah kekuasaan 3 periode itu kan sedang digencarkan lagi ya. Setelah 6 atau 9 bulan yang lalu itu sudah muncul dan kemudian dihantam ya. Dan ini sebenarnya pertama dulu dari Ruhut Sitompul zamannya SBY itu, perlunya penambahan itu ya, kader Partai Demokrat dulu. Kemudian nanti muncul yang agak menghebohkan tentu Lanyala ya, Mataliti ya. Kalau perlu dia kembali dekret ke Undang-Undang Dasar 45 dan kemudian terserahlah Pak Jokowi mau nambah kekuasaan setahun kayak 2 tahun 3 tahun. Dia berbalik arah ya. Kalau kata siapa itu, Rizal Ramli, itu orang-orang yang ingin perpanjangan menunda pemilu dan memperpanjang kekuasaan itu orang-orang yang orang-orang yang ingin mengkudeta ya, mengkudeta konstitusi ya, nggak taat pada konstitusi ya. Dan ini makin lama makin keras suaranya, makin nyaring ini. Dulu disuarakan oleh Muhammad Iskandar, oleh Erlangga Hartarto, oleh Menteri Investasi siapa itu, Lia Dahlia itu siapa itu namanya, kemudian Bahlil, kemudian banyak tokoh-tokoh yang lain, tapi kemudian termasuk Luhut Binsar Panjaitan, terus kemudian sekarang muncul lagi ya. Setelah dihantam oleh waktu itu, dihantam gagasan 3 periode atau memperpanjang kekuasaan atau menunda pemilu itu dihantam oleh gerakan pro demokrasi ya. Sekarang muncul lagi ya, lewat Ketua MPR Bambang Susatyo ya. Demokrasi pertama itu dia nuntut cuma satu, kemerdekaan, karena memang ditindas. Jadi penguasa itu sangat despotis. Demokrasi pertama lahir itu karena pemerintah despotis, menganggap bahwa dirinya adalah majikan, rakyat itu adalah budak. Gitu, marah itu rakyat itu, akhirnya dia turunkan penguasa itu. Lahirlah demokrasi pertama. Nah, yang saya mau bilang ini ada regulasi yang dibikin, ada kitab hukum yang dibikin, dipersoalkan banyak pihak. Ada problem di situ. Problem kitab undang-undang KUHP, kata undang-undang hukum pidana yang menggantikan KUHP zaman Belanda itu sudah disahkan ya, meskipun tidak quorum
yang hadir cuma berapa orang itu dari sidang paripurna itu, tapi tetap disahkan dan sebelumnya sudah dipersoalkan oleh para cendekiawan, para akademisi, tapi rupanya pemerintah jalan terus ya. Pak, ini kejahatan politik. Kejahatan politik penguasa yang pertama dilakukan adalah mengubah hak itu menjadi kewajiban. Mengubah hak menjadi kewajiban, hak rakyat menjadi kewajiban, itu adalah kejahatan ya, politik dari penguasa. Itu dalil dari Dr. Mulyadi ya. Mengubah hak menjadi kewajiban ya, dalam satu undang-undang, satu peraturan, itulah kejahatan politik yang dilakukan oleh penguasa saat ini. Itu cirinya rezim itu jahat itu. Dia mempraktekkan kekuasaan power over. Itulah ciri daripada jahatnya rezim, sebuah penguasa yang jahat kalau dia mengubah hak rakyat itu menjadi kewajiban dengan aturan yang dia buat ya. Itulah kejahatan politik penguasa, itulah ciri dari rezim yang jahat, menggunakan kekuasaan dengan berlebihan. Dan tadi saya sebut menindas, anti kritik, status quo, menindas, anti kritik, dan status quo, itu tadi korup. Dan rezim yang melaksanakan power over tadi pasti menggunakan hukum. Rezim yang power over tadi pasti juga menggunakan hukum ya untuk memperteguh status quo-nya. Itu yang diingatkan oleh Dr. Mulyadi. Mereka juga menggunakan hukum ya, menggunakan hukum melalui jalur hukum ya, hukum yang dia desain untuk memperteguh kekuasaan yang korup itu. Pasti menggunakan hukum. Itulah sebabnya saya selalu katakan hati-hati juga dengan hukum, bicara hukum. Ya kan? Kan dalam ilmu politik yang dianggap hukum itu adalah hukum yang baik. Makanya dia bilang nomokratik, nomos, hukum yang baik. Hukum yang buruk hanya anomia. Itu bukan hukum. Ya, anomi. Jadi clear itu. Nah, tapi Machiavelli bilang kalau ingin mempertahankan kekuasaan tidak cukup dengan mengkombinasikan antara kelicikan dan kekuatan. Machiavelli ya, pemikir dari Italia itu mengatakan kalau untuk mempertahankan kekuasaan itu tidak cukup mengkombinasikan kelicikan dan kekuasaan. Kau harus pakai hukum juga. Tapi juga harus pakai hukum. Itu pikiran dasar dari Machiavelli ya. Menggunakan hukum digabung dengan kelicikan dan kekuasaan, itulah ya cara untuk mempertahankan kekuasaan. Jadi harus pakai hukum. Hukum itu dibuat ya, aturan-aturan dibuat ya untuk mengubah hak-hak rakyat menjadi kewajiban bagi rakyat itu, sehingga kebebasan itu menjadi hilang. Dan cenderung orang-orang yang ingin mempertahankan kekuasaan atau rejim yang buruk, kata Dr. Mulyadi, adalah rejim yang anti kritik ya, yang menindas rakyat, menindas hak-hak rakyat, kemudian ingin mempertahankan status quo, dan pasti rezim itu korup ya. Itu. Ini resepnya Machiavelli ya. Machiavelli itu ya. Tapi kan abang tadi baca buku kirinya ya, itu jejak para iblis. Kan ada bukunya Machiavelli yang bagus, diskursus itu. Dia katakan jangan sekali-kali merampas harta rakyat. Karena rakyat lebih mudah melupakan pembunuhan orang tuanya daripada hartanya dirampas oleh penguasa. Pemikiran Machiavelli yang bagus menurut Dr. Mulyadi dalam bukunya Discourses. Jadi rakyat itu tidak akan melupakan kalau hartanya itu dirampas oleh penguasa. Dan dia lebih bisa melupakan penguasa membunuh orang tuanya daripada penguasa itu merampas harta rakyat yang dia miliki itu. Jangan sekali-kali mengganggu perempuan orang, karena orang lebih mudah melupakan hartanya hartanya dirampas oleh penguasa daripada perempuan yang diganggu. Itu. Sebaliknya dia bisa melupakan hartanya diganggu oleh penguasa, tapi dia tidak bisa melupakan kalau perempuannya atau saudara perempuannya atau istrinya itu diganggu oleh penguasa ya. Dan dia lihat kekuasaan itu harus dikontrol. Kenapa? Ada bahayanya tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi lebih hebat pemikirannya Machiavelli itu daripada Montesquieu. Cuma orang tidak.
Pemikiran Machiavelli itu lebih hebat dari Montesquieu. Daripada Montesquieu itu pemikir Prancis yang membagi kekuasaan menjadi 3 bidang, ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu pemikiran Montesquieu kalau tidak salah, pemikir besar dari Prancis. Tapi lebih jauh menurut Dr. Mulyadi, pemikiran Machiavelli yang dari Italia itu jauh lebih maju, ya, tentang kekuasaan dibanding Montesquieu. Kekuasaan itu harus dikontrol, kata Machiavelli. Kalau tidak dikontrol kekuasaan itu ada bahayanya, yaitu kemudian rakyat ditindas, dan kemudian dia bisa menggunakan kekuasaannya semau-maunya dan ingin mempertahankan kekuasaannya sampai mati. Sementara pengkritik-pengkritik atau orang-orang yang mengontrol kekuasaan akan dimasukkan ke penjara, ditindas, ya, dan tidak mau dia dikritik. Ya. Itulah ciri-ciri, dan kemudian kekuasaan yang korup, yang tidak dikontrol itu akan menjadi korup, ya, dan dia akan memperkaya dirinya sendiri dan lingkungannya dan klik bisnis dan klik kepentingannya. Oleh karena itu kekuasaan itu harus dikontrol menurut perspektif Machiavelli, satu pemikir besar dari dari Italia kalau tidak salah, ya. Kamu baca itu yang jadi problem. Sekarang publik tadi kan, itu publik itu wajib menjaga, memprototi itu, mengontrol setiap saat itu pejabat publik, kebijakan publik. Lo kenapa tiba-tiba dilarang? Kenapa tiba-tiba dipidanakan? Nah, ini poin penting, ya. Publik atau kita semua itu wajib memplototi, wajib mengontrol, wajib mengawasi kebijakan-kebijakan publik yang dilakukan oleh penguasa. Kenapa sekarang kegiatan mengontrol, mengawasi itu justru dipenjarakan atau dipidanakan oleh penguasa? Nah, ini ciri-ciri penguasa atau ciri-ciri rejim yang bobrok, tanpa Dr. Mulyadi itu menunjuk siapa rejim itu. Tapi semua orang tahu menyimpulkan rejim yang dia maksud adalah rejim di mana dia hidup sekarang. Ya, ini yang jadi problem. Ya, karena itu secara politik sederhana saja. Kalau penguasa itu, tapi kalau saya ini, ya, kan curang juga. Otak saya itu kadang juga curang, Pak. Curangnya begini. Di dalam level praktis tadi, kekuasaan politik itu bukan hanya persoalan siapa mendapat apa dan kapan dan di mana tadi. Itu bukan persekongkolan saja. Hanya persekongkolan dalam membagi-bagi jabatan, ya. Siapa mendapat apa, kapan dan di mana, seperti yang disinyalir oleh Laswell. Sudah seperti itu. Ada lagi, ya. Ada lagi yang paling bahaya. Politik itu adalah pengorganisasian, perlawanan dan dendam. Mau seperti itu. Artinya gini, kalau saya orang politik betul, kan saya tunggu-tunggu ini situasi menjadi revolusi ini. Wah, hari ini pemerintah bikin lagi kesalahan, hari ini bikin lagi itu, ya kan? Kan kalau orang menjatuhkan kekuasaan itu dorong ke jurang, itu kan? Dorong ke jurang. Ini poin pentingnya. Jadi dia berpikir dengan kerangka teoretik yang jelas, ya. Dr. Mulyadi itu mengatakan bahwa politik itu bukan hanya sekedar siapa mendapat apa dan siapa mendapat apa dan ya pokoknya gitulah, bagaimana membagi membagi jabatan-jabatan itu, ya, dalam bentuk persekongkolan di antara mereka. Tapi politik juga itu adalah semacam pengorganisasian perlawanan dan dendam. Jadi untuk menjatuhkan penguasa itu kalau perlu caranya itu adalah dengan cara mengorganisasikan diri dan melawan rejim yang sudah menyakiti banyak rakyat. Itu berarti ada dendam dari orang-orang lawan politik penguasa. Caranya mendorong penguasa itu langsung ke jurang, ya. Jadi membiarkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara membuat peraturan-peraturan yang merugikan rakyat itu sengaja dibiarkan supaya langsung nanti pemerintah atau penguasa yang zolim yang semacam itu, yang mengubah hak-hak itu menjadi kewajiban sehingga rakyat tambah susah, maka dibiarkan supaya penguasa itu masuk jurang dengan sendirinya karena perbuatan-perbuatan atau manuver-manuver politik atau kebijakan-kebijakan politik yang dia bikin sendiri. Jadi sengaja, karena kalau diingatkan nggak bisa, lebih baik didorong langsung masuk jurang.
Jadi ini yang dilakukan oleh Dr. Mulyadi. Rupanya dia sudah hampir semacam putus asa ya, karena pemerintah di cuplikan tadi kelihatan pemerintah atau penguasa tidak bebal ya, tidak diingatkan tidak mau, tidak berubah, maka lebih baik sekarang ditendang ke jurang aja dengan cara membiarkan ya mereka itu masuk jurang karena perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Justru didorong ya sekarang oleh civil society supaya penguasa yang sudah menindas rakyat itu dia lebih cepat, lebih baik masuk jurang. Jangan dicegah, jatuh sendiri itu. Nah, jatuh sendiri. Nah ini saya lihat ada upaya ke arah sana, mau mendorong penguasa tadi. Kenapa saya serius datang di sini untuk membicarakan masalah tadi ini, batasan tadi ini? Karena yang ngomong ini adalah institusi politik non demokratis. Masuk ke dan elit politik non demokratis. Karena ada elit, posisinya dia di elit penghubung. Di bawahnya elit tandingan. Elit-elit yang ngomong ini tidak mencalonkan diri jadi presiden. Di bawahnya dia, berarti dia elit antara. Kejam ini Pak, elit non demokratis dia. Dan ada pendukung penguasa, kelompok kepentingan pendukung kekuasa. Ya, organisasi kelompok kepentingan namanya non asusional, yaitu relawan pro Jokowi. Ini yang ngomong ini artinya Pro Jokowi. rezim ini membiarkan tumbuhnya institusi politik non demokratis. Institusi politik non demokratis itu dibiarkan tumbuh ya. Dan ini berbahaya, yaitu para relawan-relawan yang harusnya bubar setelah presiden atau Jokowi terpilih menjadi presiden dan ada institusi demokrasi yang resmi, dan tidak justru menumbuhkan institusi demokratis, institusi yang non demokratis itu, yaitu para relawan pro Jokowi. Dan ini menurut perspektif Dr. Mulyadi ini sangat berbahaya, ya kan? Berbahaya. Tapi dari segi lain ini sengaja dibiarkan ya, kegiatan-kegiatan relawan ini yang melakukan kekeliruan dan mendukung pemerintah yang juga keliru dalam mengambil kebijakan dibiarkan supaya masuk jurang sendiri. Yang saya mau bilang kepada Bapak Ibu, ya, apapun argumen pemerintah sekarang, rezim sekarang, saya yakin sekali, ya, kita tidak berada dalam 3 tahapan demokrasi yang sedang kita perjuangkan. Tahapan yang benar, jalurnya yang benar, tahap transisi, tahap konsolidasi, apalagi tahap tertib demokrasi. Kita tidak berada di situ. Kita terlempar jauh di luar transisi. Kalau transisi itu Pak, seluruh instrumen, seluruh pejabat-pejabat yang bobrok diganti. Itu transisi. Seluruh institusi tadi seperti Projo itu dibubarin. Ini dibiarkan hidup. Ya kan? Kenapa dia bilang, oh itu kan hak rakyat. Bukan itu institusi politik non demokratis. Institusi politik non demokratis. Institusi politik non demokratis istilahnya ya. Jadi kelompok-kelompok kepentingan yang mendukung kekuasaan ya. Dan itu harus dibubarkan seperti pro Jokowi itu, karena menurut Mulyadi dia adalah institusi satu kelembagaan politik tapi nggak demokratis gitu loh. Nggak demokratis, selalu mendukung kekuasaan ya. Padahal institusi yang demokratis kan sudah ada DPR, ada MPR gitu ya. Ada lembaga-lembaga yang memang disiapkan, didesain untuk berlangsungnya demokratisasi atau kegiatan atau yang ada dalam negara yang demokratis. Harusnya dilembagakan secara demokratis, bukan muncul ya atau dipelihara sebuah institusi politik yang tidak demokratis bagaimana pro Jokowi. Dan ini pembiaran ini berbahaya ya. Menurut Dr. Mulyadi seharusnya itu dibubarkan sejak awal ketika presiden sudah dilantik menjadi presiden dalam proses pemilihan umum yang sudah selesai kan. Kan sudah ada pelembagaan politik. Ya pasal 22E, pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Ya, ada juga pasal 7, presiden 5 tahun menjabat. Mau lebihkan 1 hari. Ini kan konyol ini. Mau bilang aspirasi. Ingat, demokrasi itu memang ada 3 nilai yang diusung. Kebebasan, persamaan, dan kesetaraan politik. Tapi jangan lupa 1 nilai. Ya, jangan cuma bilang freedom, equality. Ada 1.
Itu ada patungnya itu di Amerika, namanya liberty. Liberty itu adalah kesepakatan untuk tidak menggunakan hak yang merugikan orang lain. Itulah yang seharusnya dikasih masuk dalam kitab hukum pidana. Apa kesepakatan untuk tidak, kita ulang ya, Untuk tidak menggunakan hak yang merugikan orang lain. Itulah yang kesepakatan untuk tidak menggunakan hak yang merugikan orang lain, dan klausul itu atau nilai-nilai itulah yang harusnya ada di dalam KUHP yang baru disahkan itu. Justru itu tidak terjadi ya. Harusnya ada kesepakatan untuk menggunakan hak yang tidak merugikan orang lain. Tapi justru demo-demo itu bisa dipidanakan dalam salah satu pasal yang dipersoalkan oleh civil society di kitab undang-undang hukum pidana ya. Menghina presiden itu juga bisa dipidanakan. Gunakan hak yang merugikan orang lain. Itulah yang seharusnya dikasih masuk dalam kitab hukum pidana. Itu yang tadi kita sepakat untuk tidak menggunakan, misalnya menyakiti orang, menyakiti diri sendiri. Itu. Tapi kalau mengkritik penguasa, itu jahat itu. Ya, tapi bagi saya supaya cepat revolusi biarin aja itu. Jadi kalau mengkritik penguasa dipidana itu masalah. Harusnya itu justru wajib penguasa itu dikritik, dipelototi oleh pejabat publik atau penguasa itu wajib dikritik, dipelototi. Tapi justru dia sekarang karena sudah hampir putus asa, Dr. Mulyadi membiarkan pasal itu yang merugikan rakyat itu ada di kitab undang-undang hukum pidana supaya penguasa lebih cepat tumbang, kira-kira begitu. Karena semakin banyak orang di penjara, semakin banyak sakit hati itu. Kan saya bilang begitu tadi. Karena saya sudah capek mengingatkan, Pak. Gitu. Sudah saya biarin aja. Ini orang sudah bebal ini kan. Orang ini sudah bebal. Disuruh jangan, hati-hati. Itu jurang. Masih mau dia jurang juga. Ya dorong aja sekalian. Maksudnya biarin aja. Makanya saya tidak mau komentar tentang ini kan. Padahal yang dipersoalkan sebenarnya hak politik warga negara. Artinya apa? Melalui ini dia, ya kalau yang lain tadi ya dihukum pidana sekian karena mencuri kambingnya Mulyadi, silakan. Karena tidak boleh menggunakan kebebasan itu kan, menyakiti saya atau apa tadi. Tapi kalau sudah menyangkut masalah kontrol kekuasaan, menghina presiden, lah presiden itu fungsi, presiden itu tugas, institusi politik. Lo kenapa Anda tersinggung? Kalau tidak mau tersinggung, Anda jangan calonkan diri. Terus gimana ceritanya? Kita tidak berbicara, nah itu institusi, itu fungsi. Harus Anda dijalankan. Itu jadi problem tadi. Nah, tapi dia lari ke dirinya tadi. Nah, mengenai ada tadi itu, kalau disinggung, ya itu SBY. Ketawa saya lihat itu, karena saya dengar ceritanya itu. Awalnya itu, bagaimana kerbau didatangkan itu kan, di istana itu. Dia enggak marah itu SBY itu. Dibilangi tedong itu, kalau di kampung saya tedong itu. Tedong artinya kerbau, Pak. Ya dulu dalam demonstrasi di depan istana itu demonstran membawa sebuah kerbau dan ditulisi di badan kerbau itu SBY, dan SBY tidak marah ya. Nah sekarang ada persoalan dengan KUHP yang baru yang menghina presiden itu bisa dipidana. Loh bagaimana kata Dr. Mulyadi, presiden itu jabatan atau fungsi, kalau nggak mau dihina, nggak mau dikritik ya jangan nyalonkan diri jadi presiden gitu ya. Jadi dia dalam kitab undang-undang hukum pidana itu kemudian persoalan publik itu kemudian ditarik kepada persoalan yang sangat privat ya, sebagai seorang presiden sebagai pribadi gitu ya. Harusnya dia yang dikritik adalah kebijakan publiknya kan, sebagai seorang presiden bukan seorang personnya presiden, presidennya, bukan persoalan personnya, tapi persoalan kebijakan atau wajah politik dari presiden itu. Itulah yang disebut presiden itu adalah fungsi yang boleh, yang harus dipelototi, harus dikritik oleh publik ya, supaya tidak menyimpang dan tidak merugikan banyak orang di Indonesia. Kenapa sekarang harus dipidanakan sementara dia membandingkan dengan SBY dikritik dengan membawa kerbau di istana, SBY tidak mempidanakan orang-orang yang mengkritik itu. Gitu. Ya, artinya gini, itu unjuk rasa, Pak. Lo masa mau atur rakyat dengan unjuk pikir ini?
Yang di sini unjuk pikir ini, Pak. Unjuk akal di sini. Yang lain unjuk rasa, Pak. Macam-macam unjuk rasanya itu. Ada yang coret-coret dinding, ada yang macam-macam itu. Itu perasaannya tadi. Karena manusia itu ada 4 dasarnya itu. Ada hatinya, ya ada akalnya, ada rasanya, dan ada inderanya itu. Itu. Saya kira itu Jadi ini menarik ya pandangan-pandangan dari Dr. Mulyadi ya, bahwa dia mengungkapkan ya ternyata rezim yang sekarang atau rezim entah rezim mana yang dia maksudnya. Tapi kalau lihat KUHP dia menunjuk rezim sekarang karena tidak bisa dikritik lagi, sudah diingatkan bahwa itu berbahaya, dia masih masuk, mau mendekati jurang didorongnya sekalian masuk jurang dengan cara membiarkan mereka melakukan kesalahan-kesalahannya sendiri. Ini satu diskusi yang menarik ya yang dilakukan oleh, ini ada yang hadir, ada Adi Masardi dan kemudian ada Refli Harun, kemudian sebelah kiri tadi saya lihat ada Hersu Beno Arif ya, dan sebelah kanan ini adalah Dr. Mulyadi ya. Dari sekolah kajian ya, sekolah kajian strategis dan global Universitas Indonesia ya kan. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doldu. Gidersen bir gün bir üzülür çok.